Ketika kita membayangkan tarian tradisional, biasanya yang terbayang adalah tarian lemah gemulai dan indah yang pada umumnya diperankan oleh wanita dalam pakaian tradisional yang tak kalah megahnya dengan penampilan sang penari. Namun, sebenarnya tidak semua tarian tradisional menyuguhkan keindahan yang lemah gemulai, sebut saja salah satunya tari Kabasaran. Tari Kabasaran merupakan jenis tarian perang masyarakat Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Tari Kabasaran atau disebut Kawasaran diartikan sebagai orang yang kuat, disegani, ditakuti dan berkuasa. Tari Kabasaran ditarikan oleh para penari sambil membawa persenjataan seperti mau perang, seperti pedang atau tombak. Tari Kabasaran sudah dilakukan sejak kira-kira abad ke-16. Tarian ini menggambarkan keheroikan dan semangat para prajurit yang berperang yang ditarikan sambil mengikuti irama musik yang berasal dari alat musik tradisional Indonesia seperti kolintang, gong, tambur, dan lain sebagainya. Dikutip dari situs wikipedia.org, pada zaman penjajahan Belanda dulu, ada peraturan daerah mengenai Kabasaran yang termuat dalam Stadsblad nomor 104B tahun 1859 yang menetapkan bahwa pertama, upacara kematian para pemimpin negeri hukum basar, hukum kedua, hukum tua, dan tokoh masyarakat, mendapat pengawalan Kabasaran. Juga pada perkawinan keluarga pemimpin negeri. Yang kedua adalah pesta adat, upacara adat penjemputan tamu agung pejabat tinggi Belanda residen, kontrolir oleh Kabasaran. Kemudian, Kabasaran bertugas sebagai opas polisi desa. Dan peraturan terakhir adalah seorang Kabasaran berdinas menjaga pos jaga untuk keamanan wilayah selama setahun 24 hari. Kabasaran yang telah ditetapkan sebagai polisi desa dalam Stadsblad tersebut di atas, akhirnya dengan terpaksa oleh pihak Belanda harus ditiadakan pada tahun 1901 karena saat itu ada 28 orang tawanan yang melarikan diri dari penjara Manado. Untuk menangkap kembali seluruh tawanan yang melarikan diri tersebut, pihak Belanda memerintahkan polisi desa dalam hal ini Kabasaran untuk menangkap para tawanan tersebut. Penugasan ini berbuah petaka bagi para tawanan. Mereka tidak ditangkap hidup-hidup melainkan semuanya tewas dicincang oleh Kabasaran. Para Kabasaran pada saat itu berada dalam organisasi desa dipimpin hukum tua. Tiap negeri atau kampung memiliki 10 orang Kabasaran, salah satunya adalah pemimpin dari regu tersebut yang disebut Paimpuluan Ne Kabasaran. Dengan status sebagai pegawai desa, mereka mendapat tunjangan berupa beras, gula putih, dan kain. Sungguh mengerikan para Kabasaran pada waktu itu. Meski hanya digaji dengan jenis 9 bahan pokok sembako seperti beras, gula putih, dan juga kain, mereka sanggup membantai 28 orang yang seluruhnya tewas dengan luka-luka yang mengerikan. Tarian ini sebenarnya merupakan tarian sakral dilakukan secara turun-temurun oleh generasi penari Kabasaran. Dalam upacara adat Minahasa, Kabasaran adalah prajurit adat yang memiliki otoritas penuh dalam jalannya sebuah upacara adat. Mereka dulunya bisa membunuh atau mengusir si jahat yang mengganggu upacara. Pakaian dan pernak-pernik. Para penarinya disebut Kawasaran. Para Kawasaran mengenakan perhiasan kalung, gelang, topi, senjata tajam, dan busana yang disebut pakaian nuak. Selain kemeja dan celana merah, juga kain tenun Minahasa yang disebut kokra, pasolongan, tinonton, dan patola. Yang bikin tambah sangar, para penari juga memakai topi berhias paruh burung uak Buceros X100. Gerakan tari. Gerak tari Kabasaran dikutip dari buku Sejarah dan Kebudayaan Minahasa, 2007, karya Jesse Wenas. Tarian jurus-jurus memotong dengan pedang dan menusuk dengan tombak disebut Mahasausau. Sausau, sama dengan menebas dengan pedang, namun kedua penari berdiri berjauhan. Pada tarian tersebut, kedua penari berpura-pura saling memotong dengan pedang dan menusuk dengan tombak dalam iringan melangkah irama 4/4 sesuai bunyi tambor dengan wajah ekspresi yang ganas dan mata melotot. Tari Kabasaran, para penari tidak menyanyi tapi menari saling berhadap-hadapan dengan pasangan yang dipilih sendiri oleh penari. Penari yang terluka biasanya karena kesalahan sendiri, yang dalam hal ini si penari kurang menguasai 9 jurus memotong dengan pedang dan 9 jurus tusukan tombak. Pedang tidak boleh digunakan menusuk atau menangkis, hanya tombak yang menusuk dan hanya perisai yang menangkis. Pedang disebut santi, tombak disebut wengkok, perisai disebut kelung. Dalam tarian tersebut tidak boleh menggunakan wentis, panah, ataupun papati, kampak. Tarian Kabasaran harus dapat mengejutkan penonton, sehingga ada penonton yang mengucapkan kata "aroteti", "okela", yang artinya, aduh bukan main, astaga. Disinilah letak penilaian keindahan tarian Kabasaran. Bentuk penyajian tari Kabasaran. Tari Kabasaran umumnya terdiri dari 3 babak atas sesi. Babak yang pertama adalah cakalele. Pada babak cakalele dulu ditarikan ketika para prajurit akan pergi berperang atau sekembalinya dari perang. Babak ini menunjukkan keganasan perang kepada para tamu agung dan memberikan rasa kemanan bagi tamu yang sedang berkunjung. Babak selanjutnya disebut kumoyak. Kata kumoyak berasal dari kata koyak, yang berarti mengayunkan senjata tajam, pedang atau tombak turun naik. Kata koyak bisa berarti membujuk roh dari pihak musuh atau lawan yang telah dibunuh. Babak ketiga disebut lalayaan. Pada bagian lalayaan para penari menari bebas riang gembira melepaskan diri dari rasa berang seperti menari lionda dengan tangan di pinggang. Para penari menagalkan ekspresi serius dengan tampang yang sangar, mereka akan menari sambil tersenyum. Ini merupakan simbol bahwa perang telah selesai.